hangat sahabat kreator era AI dimanapun Anda berada dan juga sahabat Satu Pena karena ini adalah ngobrol bareng kreator, sebuah persembahan dari kreator era AI berkolaborasi dengan Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita mau kenalan lebih dekat dengan para kreator. Kreator artinya mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka, apalagi kalau beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan zaman. Kita mau mengulik lebih jauh ceritanya, proses kreatifnya, latar belakangnya, dan apa saja sih yang jadi inspirasi dari karya-karya yang dihasilkan. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang perempuan luar biasa. Berkarya itu artinya tidak perlu harus selalu dari balik meja, bisa juga di ruang-ruang kelas, di seperti yang dilakukan oleh narasumber kita pada episode kali ini, yang berkarya dari ruang-ruang kelas begitu ya. Tapi tidak terbatas di ruang kelas, tapi disebarkan lebih luas lagi. Wah, kita ngobrolin dengan siapa dan ngobrol apa nih? Abang John? Ya, kita ngobrol dengan Bunda Anggia Budiarti. Teman Yeay. sejawat, muridnya memanggil Bunda, tapi Iya. namanya Anggia Budiarti. Kita juga manggil Bunda dong ya, Mel. Kita kan Oh, muridnya. Oh iya. Setidaknya teman sejawat lah ya. Bunda ini istimewa, dia betul-betul konten kreator, dia menulis puisi, menulis esai juga ya, menulis cerpen, dan banyak lagi tulisan-tulisan lain. Dan dari SD sudah menulis, kemudian Wah. di SMA yang membuat dia menjadi pengajar bahasa Indonesia, artinya sudah memantapkan diri menjadi penulis. Hidupnya berliku, mengikuti ayah yang militer, jadi ke sana kemari, terdampar di Papua. Separuh umurnya ada di Papua. Kita ikuti ceritanya ya, Mel. Halo Bunda. Selamat ya, bertemu, halo. Bunda. Hmm, Selamat sore. Bagaimana kalau Amel misalnya hidup separuh umur Amel hidup di Papua? Apa kira-kira Amel kayak apa ya? Wah, kita nggak ada bayangan nih. Mau dengar dari Bunda dong. Dengan Bunda. Ayo Bunda cerita. Kenapa sampai terdampar di Papua? Terdampar atau berjuang itu ya? Aduh, apa ya namanya? Jadi saya ke Papua itu karena orang tua, Pak. Jadi Hmm. waktu kuliah semester 5, eh, kenapa saya sampai ikut ke orang tua? Padahal udah semester 5 nih di IKIP Bandung ya. Dulu namanya IKIP Bandung, sekarang UPI begitu. Orang tua saya tuh Hmm. bilang, anaknya 3, tidak mampu membiayai kuliah karena 3 anak semuanya waktu itu kuliah. Kakak saya di, Oh. iya, kakak saya di IPB, saya di UPI, adik saya yang bungsu itu di Unisba. Sebelum dia akhirnya beralih masuk tentara juga, Akabri gitu. Saya tuh marah ketika saya udah pindah. Oh, kamu kan anak perempuan satu-satunya, jadi kamu yang pindah ke Irian dong untuk mengurangi biaya orang tua. Itulah Pak, saya tuh akhirnya mengalah demi kakak dan adik yang laki-laki kuliah di Jawa. Sayalah yang pindah ke Irian gitu. Jadi melanjutkan kuliah di Universitas Cendrawasih itu masuk ke semester 6, berpindah kuliah saya ke Cendrawasih karena menyangkut biaya. Nggak punya biaya orang tua nih gitu, tentara lah berapa begitu. Ketika saya sudah 2 semester, adik saya keluar nih dari universitasnya itu, dari Unisba. kuliah. Iya, dia ingin Hmm. jadi ABRI. Dia pergilah ke Irian, jadi tes Hmm. AKABRI dari Jayapura. Waktu itu namanya masih Irian Jaya, belum Papua Hmm. gitu. Nah, dari situlah aduh saya tuh marah gitu. Kalau tahu mau satu orang ada yang mengalahkan saya di sana. Tapi Mbak, Pak, ini saya tidak, apa ya namanya? Sekarang tuh malah malah saya bersyukur. Saya bisa di sana, saya bisa berkarir di sana 32 tahun. Karena tahun 89 ya saya pindah ke Jayapura, dan berakhir tuh gara-gara COVID di tahun 2020. Tanpa sengaja saya pindah ke Jawa Barat ini karena tidak bisa pulang. Waktu itu Hmm. anak Aduh, saya, Mbak, jangan sampai Buru-buru dulu banget. Bunda. Jangan cepet-cepet Bunda. Mau ya kemana betul. gitu?
Itu Tiga, kebiasaan di kelas, meren. oh iya, bukan murid kita, kita Terocos ngobrol. di kelas gitu. Iya, Betul, kita betul. kan ngobrol. Kalau Ya, ngobrol betul, ya betul. diselang-selik lah ya. Ini Iya, iya, nyantai iya. aja. Jadi 32 tahun di sana ya. Iya, dari Kayaknya umurnya kalau ngelihat wajah sih ya umur 36 paling. Ya, mirip-mirip saya oh, lah. Iya, lima mirip. puluh tujuh tahun saya. Wow, itu kayaknya Oh. berkat tinggal di Papua jadi awet muda ya. Oh, ini mungkin karena lihat di kamera, Pak. Sudah lumayan lah, sudah tua, Pak. Ah, Nggak, ini taruh kan kita dari kamera awal mungkin. nih kalau melihat ini SD-nya, semua sekolah Bunda ini pindah-pindah ya. SD di SD saya 2 kali, kampung ya, Pak. 2 kali. Iya, di Bandung dulu, kemudian di Sumedang. Selesai di Itu bukan Sumedang. mah 2 kali. Kalau 2 kali itu ijazahnya dua tuh, Ah, maksudnya dua Pindah. pindahan, ya pindah 2 tempat. 2 tempat. Mm-mm. Kenapa pindah-pindah itu? Ya, itu orang tua saya tentara, Pak. Jadi Bapak pindah, saya Hmm. ikut pindah begitu. Karena waktu itu kan kita masih kecil, jadi harus ikut-ikut gitu. Terus saya tuh anak kedua dan perempuan satu-satunya gitu. Jadi harus ikut orang tua. Orang tua pindah Oh, tugas, saya ikut pindah tugas, ikut pindah tugas, ikut Pindah sekolah juga sekolah. pindah gitu. Terus bapak itu saya disayang bapak artinya kan bisa aja tinggal sama nenek. mungkin Bapak tidak nggak mau dipercaya pisah, ini. Kalau tinggal dengan nenek mungkin bikin gerakan lain apa? jago masak. Terus Ya, SMP di Bandung. SMP Bandung di tuh Bandung. Bapak pindah ke memang tugas di Bandung juga waktu Ya, itu. bapak saya di Cimahi. Nah, bapak saya di Cimahi itu bapak yang dari Bandung yang tiap hari ke Cimahi gitu. Dan apa? Di Pusdikpom Cimahi begitu. Kantor Amel tahu pos. Pusdikpon apaan Mel? Hmm, Enggak. polisi militer. Oh, Oh, polisi oke. militer. Ya, begitu. Pusnya apa? Pusnya Pusat. Pusat. pusat Iya. pendidikan polisi Polisi militer. militer di Cimahi kan gitu. Tapi Ah, kita oke. rumah di Bandung. Jadi bapak saya yang pulang pergi ke Cimahi gitu. Jadi lebih banyak Enak, ikut ayah ya, Bunda? Ya, orang tua. SMA Hmm. pindah lagi. enak nggak sih Mbak jadi anak tentara? Anak Aduh, kolong ya, istilahnya ya anak anak kolong ya. kolong. Enak nggak Eh, sih? enaknya tuh kalau tinggal di asrama, Pak. Hmm. Apa ya, ngejago gitu. Oh, kan Bukannya tentara kalau tuh. anak kolong tuh kalau di sekolah kalau makan tinggal berdiri di depan tukang gorengan diambil satu jalan gitu nggak? Oh, tidaklah. Hah? Cuma memang eh, kalau zaman SMA tuh kayak keren-kerenan gitu loh, Pak. Kalau anak orang, wih anak mana gitu. Wah, saya anak POM di asrama. Di saya SMA. Kalau SD, SMP saya belum merasa kalau saya tuh anak tentara, Pak, karena tidak tinggal di asrama begitu. Tapi ketika SMA di Ambon, barulah saya tinggal di asrama tentara. Nah, di situ baru merasakan sebagai anak kolong gitu. Oh, anak kolong tuh gini gitu. SD SMP enggak. Saya enggak rasakan apa-apa. Biasa-biasa aja gitu. Karena tidak tinggal di asrama begitu. Berapa lama di Bandung itu kok udah ke Ambon lagi, Maluku SMA-nya? Di Bandung saya sebenarnya saya lahir di Bandung. Mm-mm. Terus ke Sumedang tuh kenapa ya saya tuh lupa tuh kenapa saya harus ke Sumedang gitu. Terus ke Bandung lagi. Sebenarnya lahir saya di Bandung, Pak. Sampai SMP saya di Bandung. Tahun 85, Oh, ya SMP saya kan selesai di Bandung. Tahun 85 bapak mm. saya pindah ke Ambon, begitu. Ya SD kan di Sumedang. SD tuh Bandung dan Sumedang, Pak, 2 kali. Oh, yang tadi ya dua Ya, dua dua sekolah. dua skill, pindah gitu. Ada Itu pindah. pindah-pindah gitu temennya makin banyak atau malah hilang? Karena Sebenarnya sekolahnya makin banyak, tapi sebentar-sebentar. sayanya bingung. Kan dulu belum ada WA nih, Pak, belum ada medsos. Ketika sudah ada medsos, Bu Anggi masih ingat nggak saya teman SMP atau SD? SD di mana ya? Kan Pak SD gitu. SD yang mana? Iya, SD yang mana ya? Saya bilang gitu. SMA juga kan saya 2 kali dulu, Pak. Di Bandung dulu, 1 semester di SMA 8 Bandung.
semester kedua saya dipindahkan ke Ambon sama Bapak gitu. Bapak pindah ke Ambon waktu saya semester 2 kelas 1 SMA. Ya ikutlah pindah gitu. Jadi Hmm. kuliah kan 2 kali juga yang S1-nya nih Pak. Saya dapat PMDK dari Bandung tuh ke IKIP Bandung. 5 semester lah di IKIP Bandung. Nanti semester ke-6 Bapak saya pindah ke Irian. Ditarik lagi saya ke Irian gitu. Itu mah menyangkut biaya sih waktu itu mah. Artinya udah kuliah mah udah ditinggalkan lah, udah dewasa, boleh hidup sendiri mungkin. Tapi karena biaya nggak bisa membiayai 3 anak yang tiga-tiganya saat itu kuliah, saya anak perempuan sendiri, jadi saya yang harus pindah, mengalah lah saat itu gitu. Itu Ingat, tandanya bapak bunda itu orang jujur. Jadi itu sih, duitnya ngepas gitu. ya betul sih. Oh, Kalau almarhum meninggal di Manokwari. Ketika beliau meninggal itu, saya dengar dari kan ada seremonial gitu ya, mau pemakaman, dikatakan beliau itu adalah komandan yang tidak punya apa-apa begitu. Hanya punya Hmm. tidak punya mobil, tidak punya apa. Jadi berangkat ke kantor tuh katanya pakai kole-kole begitu. tapi Apa kan itu dia punya kole-kole? Anggia Budiarti. Ini kole-kole saya tanya dulu ya, jawab dulu ya. Kole-kole Oh, itu Pak, Mbak, semacam perahu perahu semang yang di Ambon atau di Jayapura itu dinamakan ya kole-kole itu. Perahu semang, perahu Hmm. kecil yang Sampan, kalau kudu-kudu semang aja ya kita nggak tahu. sampan. sampan. Ya, ya kayak Oh, gitu. sampan. Sampan yang tidak pakai mesin, yang Iya, di gitu, dayung. Oh, yang di kayu. didayu. Tuh. Mm-mm. Itu waktu pindah SMA dari Bandung ke Ambon, Maluku, itu culture-nya beda banget ya. Culture Bandung kan ini lembut, tenang. Ya, di sana Kalau beledak-beledug, suara keras. meledak-meleduk, Tapi saya waktu itu senang Pak di Ambon itu waktu SMA gitu. Waktu itu kan wali kotanya tuh Pak Watimena ya saat saya di sana itu Ambon tertata rapih gitu, bersih sekali. Rumah ditata gitu. Ih, ini indah lah Ambon. Saat itu indah gitu. Sebelum terjadi kerusuhan. Kan berikutnya ada kerusuhan ini. Nah, tahun gitu. berapa itu Eh, Bunda di Ambon? tahun 1985 saya ke Ambon. Oke. Itu bagus sekali. Kemudian dari Ambon balik lagi ke Bandung. Ya, saya PMDK di IKIP Bandung. Saya kuliah lah, pindah, diantar sama bapak ke IKIP Bandung. Awalnya saya mau ke Bali, tidak Dong? diizinkan. Saya udah Oh, lulus di Bali juga, cuma tidak diizinkan. Saya masuk perhotelan di sana, lolos, dapat undangan. Bapak saya nggak mau itu saya di Bali, mungkin nanti macam-macam. Katanya di Bandung aja ada saudara banyak gitu. Jadi tapi diantarlah Bapak tetap di Papua. di iya, di Di Ambon dulu, Maluku waktu itu di ya. Ambon Di dulu, Ambon di dulu Ambon ya. dulu, di Ambon. Nanti saya kuliah semester 2 apa 3, Bapak pindah ke Jayapura. Begitu. Terus adik saya yang bungsu mau kuliah. Dapatlah dia di Unisba di Bandung. Begitu. Di situ terjadilah krisis keuangan, keuangan keluarga gitu. Amel, kalau memperhatikan Bunda ngomong ketahuan ya, kadang-kadang Sundanya keluar, logatnya ya. Kadang-kadang Iya, Dia muncul. Papuanya keluar gitu. Susah Pak ya Tapi enak betul. ya Mel, pindah-pindah gitu asik. Mel. Asik Bunda ya. Tapi ini kan perjalanannya Bunda pindah-pindah kota ikut ayah gitu ya. Mena aku baca Bunda tertarik menulis sejak SD. Itu Ya, kenapa itu? Karena nggak punya temen apa gimana? Jadi nulis aja deh. kebetulan tuh kayaknya mah bapak saya ya orang seni juga walaupun tentara, tapi beliau itu punya jiwa seni. Nenek Hmm. juga punya jiwa seni gitu. Saya tuh lihat dari ayah, ibu saya tuh perias pengantin begitu. Oh, Hmm. MUA. Ya pengantin zaman dulu lah, Mm-mm. Mbak, zaman nggak gitulah. Pokoknya zaman dulu. Nih ayah saya itu suka membantu membuatkan kursi untuk duduk pengantin gitu. Jadi jiwa Hmm. seni itu sebenarnya mungkin ada dari ayah. Kemudian nenek saya dari bapak saya juga suka apa ya namanya eh
membuat kerajinan tangan gitu. Nah, saya suka melihat, suka apa gitu. Terus nggak tahu lah, pokoknya ketika orang baca puisi kok saya senang gitu, nulis-nulis saya senang begitu. Buku dulu Mbak, saya Mm-mm. paling senang tinggal di perpustakaan. Jadi buku di perpustakaan SD itu sudah saya baca itu semua. Sampai saya bilang ini yang mana lagi yang baru kok nggak ada gitu. Karena saya Mm. senang aja Baca Pak. semua. Iya, kalau saya di jalan kaki gitu jalan terus ketemulah kertas dulu masih ada koran kan. Iya. Koran-koran itu di jalan itu saya pungut. Saya baca, ih kok menarik. Nggak tahu ya, terus saya bawa ke Hmm. rumah, saya gunting, saya simpan. Dan itu tuh Clippingan ada. ya. Iya, entah entah apa gitu, saya seneng aja. Jadi tulisan lama, tahun lama, kalau saya belum baca, saya anggap itu adalah baru. Begitu. Ini tulisan Oh, lama, Oh. udah tahun lama, tapi saya baru baca sekarang gitu. Jadi saya anggap ini adalah ilmu baru bagi saya. Saya clipping, saya simpan. Itu dulu saya clippingan saya tuh banyak sekali gitu. Apa saja. Nggak tahu ya, saya suka pengetahuan. Mungkin itu awalnya. Sesuatu yang Seru. baru. Nah gitu, mungkin gitu awalnya. Nah, pintunya dari curiosity-nya baca tinggi gitu ya. ya. Ya, saya senang baca aja gitu awalnya itu. Hmm. Nah, terus mulai menulis itu gimana? Setelah baca, mulai mengekspresikan lewat tulisan tuh apa yang diekspresikan Bunda? Awalnya kan yang anak waktu SD mah yang biasa-biasa kesenangan, cinta, Hmm. alam, begitu seperti itu. Tapi yang pertama kali kenapa saya menekuni, tapi maaf ya ini ya, awalnya lihat hadiah. Hmm. Normal Ada atuh lomba. Bunda. Iya, ada hadiahnya. Uang gitu. Itu yang pertama memotivasi. Saya kan, Pak, Mbak, dikasih uang jajan kan sedikit gitu. Orang lain bisa makan banyak, baju ganti-ganti gitu. Jadi saya menghasilkan uang supaya bisa beli pakaian, tidak minta sama orang tua. Dari mana ya gitu. Ada lomba baca puisi, ada hadiahnya. Nah, itu awalnya. Saya coba gitu. Saya pasti bisa. Nah, gitu itu yang awalnya adalah motivasi saya awalnya uang. Sampai sekarang sih Menarik. ada motivasi itu gitu. Cuma Nggak apa-apa berikutnya itu. akhirnya asik, senang. Oh, Berikutnya oke. senang, ingin mengekspresikan. Berikutnya tuh apa ya? Ke arah saya harus mengekspresikan ini gitu. Arahnya ke Hmm. sana. Ya, tak dulu Mbak, Bunda, itu tadi lomba-lomba menang nggak? Ih, banyak menang tuh, Pak. Wah. Sampai di Ambon itu saya sudah diblokir, tidak boleh ikut lomba. Itu mungkin kalau Pati, aduh namanya itu ya, di sana itu Ketua KNPI di Ambon. Kalau beliau mendengar ini saya gitu ya, saya tuh tidak boleh ikut lomba. Anggi nggak boleh ikut lomba, nanti Anggi menang. Biarkan orang lain yang menang, begitu. Karena setiap lomba saya menang, setiap lomba saya menang. Itu waktu di Ambon SMA, begitu. Jadi sampai sampai saya dijadikan panitia supaya saya tidak ikut lomba begitu. Oh, ada Oh. kompensasi lah Iya, ya. kan saya marah Jadi, dong, nggak dapat iya. uang gitu. Sudah jadi panitia ada honornya gitu. Baru saya "Ih, mau deh kalau gitu, gitu. Sebelumnya Nah, saya nggak hadiah mau ngamuk lah eh, gitu. Anak SMA kan. pertama kali ikut lomba dapat hadiah, masih ingat jumlahnya dan dibelikan apa, Bunda? 40.000 kalau nggak salah gitu ya. empat puluh Tahun? ribu itu tahun 40.000 apa 20.000 saya lupa. Hmm. Tahun 8 kalau yang SMP itu saya juga pernah lomba waktu di SMP 20 Bandung ya. Saya mungkin ketua Hmm. OSISnya itu Pak Suherman karena beliau itu selalu Anggi ikut gitu. Cuma itu nggak pernah ada hadiah uang. Hadiahnya tuh cuma Hmm. sertifikat doang, piala gitu. Jadi saya cuma ikut lomba tuh karena saya dari OSIS aja. Ini lomba antar OSIS Oh. sejabar. Anggi harus harus mewakili SMP kita. Cuma nggak ada Hmm. uang, jadi ya Oh, kerja perintah itu terus. ya, lombanya perintah, Ya nggak dari hati perintah ya. itu. Nah di Ambon baru ada uang itu tahun 86 gitu, 85, 86, 87. Pokoknya tiap tahun saya ikut lomba gitu. Kalau nggak salah 20.000 atau berapa ribu dan saya Gede belikan itu, baju. gede ya. Iya, beli Zaman itu baju. gede. Oh, Beli baju, Pak.
Jadi pas saat pengumuman lomba itu di kantor gubernur, bapak saya kan termasuk jajaran Muspida gitu ya. Dia duduk Hmm. di depan, saya terima terima hadiah, baru saya kasih tunjuk-tunjuk di depan nih ke bapak. Tuh, Ini hadiah bangga saya. banget Bapak tuh saya kan ada pasti. duduk di depan gitu. Seperti saya sombong gitu sama orang tua saat itu. Nggak dibilang KKN tuh, Mbak. Ih, enggak lah, bapak saya kan si jurinya nggak tahu saya anak siapa, Pak. Dan Oh saya iya. iya nggak tahu. Mm-mm. Terus yang saya dari bapak saya ya, yang terkesan dari bapak saya. Kalau saya mau lomba pidato, saya bilang, Pak, saya mau lomba pidato, temanya ini. Pagi-pagi itu teks pidato sudah ada di meja saya gitu. Bapak saya buatkan. Oh, Ah, Itu untuk teks pidato. Kalau puisi enggak, bapak saya enggak buatkan, saya buat sendiri. Tapi untuk ah. pidato, teks pidato udah bapak siapkan di meja. Ini teks pidatonya, cina gitu. Terus saya Terus bawa kan, menang. saya Ah. bawa, saya bawa ke guru, ke guru kan Mm-mm. antar sekolah nih. Jadi saya harus bawa dulu konsultasi dengan guru bahasa Indonesia di hmm. SMA 1 Ambon. Saya SMA 1 Ambon. Guru bahasa Indonesianya Ibu Tapilau. BA gitu. Waktu itu dia ininya BA, Buta Pilo. Ibu Tapilo ini saya punya teks pidatonya. Dia bilang, "Wih, bagus sekali." Padahal kan bapak saya yang buat. Gitu. Itu waktu lomba Bapaknya pidato. nakal. Bunda Kan teks bapaknya pidato nakal. mah boleh dibuatkan. Kadang-kadang Oh guru yang boleh. buat. Iya, saya setelah jadi guru ketika siswa lomba pidato, guru buatkan teksnya. Iya kan lombanya pidato ya, bukan Iya, menulis pidato ya. bukan nulis pidato, tapi lomba pidatonya, berbicaranya, Pidato. bagaimana ekspresi berpidato gitu. Bapak saya tuh suka masuk-masukkan humor di dalam pidato itu. Nah, itu yang membuat saya menang ketika lomba-lomba di Ambon. Ini mungkin ada salah satu saingan saya tuh jadi dokter di Jakarta. Bu Levi, kalau Bu Levi dengan dengar video apa namanya video ini, YouTube ini, beliau dokter, Hmm. suaminya di Garuda, begitu ya. Itu saingan saya lomba pidato di Ambon. Itu yang menjadi ciri khas saya tuh kalau kalau bapak saya membuat teks tuh ada humor-humornya di dalam, begitu. Hmm. Kan Bapak biasanya ngebodor tegang, juga, Bapak. mungkin juga ya. Tapi kalau pembawaannya nggak humoris juga nggak sampai itu humornya, Ibu, Ya, Bunda. mungkin juga itu. Saya ada apa dari bapak mungkin gitu. Saya bilang juga ada jiwa seni dari bapak saya, seperti itu. Hmm. Yang Ya. itulah waktu saya SMA gitu. Bapak cuma nurunin jiwa seni, jiwa militernya nggak diturunin. Adik saya kan, adik saya Oh. Oh, selesai dibagi-bagi ya. kuliahnya berhenti, pulang ke Ambon, tes akabri pulang ke Irian, tes akabri di Irian tahun 92 lolos dari Irian. Itu yang saya marah, saya bilang. Hmm, hmm, hmm. Kalau Tapi tahu ya iya, bagaimana? tapi akhirnya ada jiwa seni di apa di Bunda gitu ya. Bunda senang nulis, Bunda senang apa ekspresif gitu ya, baca puisi, pidato. Tapi memang memutuskan untuk jadi guru Bunda ya. Itulah saya waktu di Ambon terkesan dengan guru bahasa Indonesia saya, Ibu Tapilo. Ini semoga beliau masih dengar gitu ini ya. Ibu Tapilo itu ngajarkan bahasa Indonesia sangat menarik. Sampai saya bilang begini, kalau saya ngajar seperti dia, kayaknya murid-murid bakal pinter gitu. Itu yang Hmm. membuat saya mau deh jadi guru kayak beliau gitu. Ah, Sekarang oke. murid-murid Bunda pinter nggak? Ih, Bapak pinter dong, apalagi Oh, dari Irian Jaya itu eh, pokoknya mereka kalau sudah kuliah di Bandung atau di apa gitu, saya ada di sini datang ke Sumedang nyari. Yang kemarin berarti baru ngajarnya udah lulus dari sama IPDN datang ke dulu. Sumedang. Hmm. Pinter-pinter di sini juga pinter-pinter di SMA. Sekarang saya pindah di SMA 3 Sumedang. Pinter-pinter. Ada yang sekarang masuk ke IPB itu Rajan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya yang ajar. Itu kemarin ketemu, Ibu terima kasih ya katanya ilmu yang Ibu ajarkan bahasa Indonesia ini digunakan di kuliahan gitu. Yalah, saya Hmm. bilang waktu SMA kamu marah sama guru karena dianggap saya itu memberi tugas terlalu berat gitu menulisnya itu. Padahal nanti kan digunakan di waktu kalian kuliah, saya bilang. Kira kalau Hmm. dosen itu akan lebih baik dari guru. Maaf ya, dosen. Kalau guru SMA itu kan masih
masih ngebimbing anak itu detail gitu. Kalau dosen Iya, kan mana? Nanti kamu disuruh ini, mana dibimbing? Saya bilang gitu. Sekarang Iya. masih iya. dibimbing oleh guru SMA, saya bilang begitu. Kalau SMA kan murid dia masih dianggap anak. Kalau mahasiswa kan udah orang dewasa ya, Ah, nggak itu, dibimbing lagi. ya, itu benar-benar Ditendang tugas. ke depan dia. Ya. Ya, Pak John ini dosen, Bunda. Iya, mau. Ya, Iya, maaf, Bapak. Ya, Iya, berarti seperti itu. apa-apa. Bunda mengawali karir sebagai guru di Jayapura. Ya, SMA 6 Jayapura yang sekarang tuh sudah lepas dari Jayapura menjadi Kabupaten Kerom. Itu perbatasan dengan PNJ. Di tengah hutan Oke. itu sekolah saya dulu. Wah, tahun berapa itu, Bunda? 92 pengangkatan saya. PNS Hmm. saya 92 di sana. CPNS dulu ya. Amel baru lahir. Bunda udah diangkat jadi guru. Di hutan rimba, stres waktu itu, malaria. Tidur kami tuh yang perempuan tidur di perpustakaan. Perpustakaan kosong, jadi tempat tidur guru-guru bujangan perempuan. Lab IPA tempat tidur guru-guru bujangan laki-laki. Kita ada 11 orang. Malam dar dor tembakan gitu. Nggak ada lampu, pakai nah ya bahasa Sunda cempor, pakai pelita. Petromax. Yang hidung Ya, enggak, Pak Tromang mah masih bagus. Yang Oh, pakai ini lampu tempel. pelita itu loh, yang Cerita yang ditempel di hitam-hitam. dinding. Nah, itu. Pakai minyak tanah ya. Nah, itu. Jadi hidung Mm-mm. hitam-hitam kalau pagi-pagi itu. Nah, kayak gitu. Bunda itu kalau misalnya mengenang masa-masa itu, menganggap ketika itu penderitaan atau cobaan atau ih seru ya gitu atau bagaimana melihat? Terus orang lain tidak akan ada punya pengalaman kayak saya gitu. Nggak semua orang punya pengalaman kayak saya gitu. Seru dan tidak merupakan penderitaan. Saya seru aja saat itu. Makanya saya tidak menyesal bapak saya memindahkan saya ke Irian Jaya. Saya suka nangis, mau sedih kalau saya ingat Jayapura. Gitu. Kenapa tuh apa apa? yang ini? Oh, Katanya gimana seru ya kok saya lupa nangis. nangis. Ya, apa yang terkenang yang membuatnya Bunda sedih? Hmm, Jayapura itu gimana ya? Saya banyak berangkat ke Jakarta, Pak, untuk lomba-lomba begitu. Setahun bisa 3 kali gitu. Saya awalnya berpikir karena saya mungkin di Jayapura tidak ada saingan atau bagaimana. Pertama itu. Jadi saya berterima kasih dengan Jayapura gitu. Saat saya kuliah, saat itu orang luar Papua baru sedikit gitu di Jayapura itu. Setelah saya dewasa, orang-orang yang Papua itu eh, jadi jadi pejabat semua. Begitu. Apalagi zamannya Gus Dur kan era apa namanya otonomi khusus, ketika pejabat itu harus dari mereka. Saya adalah teman mereka yang dulu tuh saya senang berteman mereka. Setelah mereka jadi pejabat tidak lupa pada saya gitu. Hmm. Hmm. Jadi eh, ada yang sudah jadi bupati, ada yang sudah jadi kepala dinas, selalu memberi kesempatan juga kepada saya. Bu Anggi ada kegiatan ini mau ikut gitu. Seperti itu. Baik Oh, gitu, Pak. Walaupun banyak konflik, banyak apa, kerukunan di sana sebenarnya baik. Itu yang saya sedih meninggalkan Irian Jaya. Hmm. Meninggalkan Papua indahnya. Saya rumah di pinggir Danau Sentani di Waena. Oh. Jalan coba kaki. nih kita lihat videonya. Bayu tolong video yang itu yang di Facebook, Bayu. Saya mau menangis nih kalau ingat Jayapura itu. Saya meninggalkan Jayapura juga kan bukan kesengajaan. Tahun Mhm. 2020 anak saya mau wisuda dan saya tidak bisa pulang lagi karena Hmm. COVID. Akhirnya tiket Iya, iya, pulang saya iya. di cancel. Mhm. 3 kali di Ya, Bunda cancel. kita lanjutin, tapi kita mau lihat video dulu Oh, supaya baik. mungkin ada memori yang bisa di-recall oleh Bunda Oh, Anggi nangis ya. sedih saya. Aduh, ini Danau Sentani. Iya. Aduh, ini sedih, Pak. Kayak tinggal di pinggir Danau Sentani ini. Ya, ini Oh, adalah Oke. cantik Danau banget. Sentani.
Pemandangannya seperti itu setiap hari Bunda ya? Indah, indah Aduh, sekali gitu. Aduh, jadi saya iri nih Bunda, pemandangannya setiap hari seperti itu cantik banget. apalagi kan saya asesor Mbak. Kalau asesor tuh sering mengakreditasi sekolah itu saya selalu pilih yang SD. Kalau SD itu ke pedalaman, Pak. Hmm. Hmm. Jadi Semua SD mah ada di pedalaman. yang membuat Bunda sedih itu artinya berpisah dengan manusia Papuanya, dengan alamnya yang Ya, indah, ya. atau Dengan dengan kerukunannya, kerukunannya. dengan Mereka teman-teman. toleransinya tinggi ya, Mbak, dengan pendatang itu. Kalau yang saya rasakan iya baik gitu. Itu kan oknum aja yang begitu-begitu mah gitu. Yang ada di kota, yang di sekolah saya luar biasa baik. Guru agama saya di SMA 3 Jayapura ketika suami saya sakit gitu, Bapak sampai datang membantu yang luar biasa begitu. Itu beliau orang sana. Baik, baik sekali. Hmm. Eh, maaf, suami saya kan meninggal di Jayapura nih, Pak. Tahun Hmm. 2018 di sana meninggal begitu. eh Mereka itu membantu sampai sampai sedemikian rupanya sampai saya tuh tidak usah berbuat apa-apa. Ibu Anggi diam aja gitu. Nanti semua saya urus begitu. Mereka ngurus semua. Aduh, Sampai baiknya. pemakaman apa saya tidak tahu apa-apa gitu. Hmm. Mereka atur semuanya. Sampai saya tuh ya Allah itu kalau saya di ya mungkin juga ya karena saya tidak mau nggak ada suami yang kedua juga mungkin di sini. Kalau seandainya terjadi di Jawa, apakah ada tetangga-tetangga melakukan hal yang sama? Ya mungkin sama aja gitu. Tapi kan saya di sana itu tidak ada keluarga. Bapak saya meninggal di Manokwari, ibu saya kembali ke sini ke Jawa Barat. Kakak saya juga enggak, adik saya juga di sini gitu di Jawa Barat. Saya kan sendiri di sana. Iya, Tapi mereka pastilah ya. Kalau di Jawa, di Sumedang kan banyak saudara, banyak orang Sumedang yang bantuin. Di iya sana kan orangnya gitu. beda, kan gitu ya. Iya, Harus kalau di sekali ya. sana saya nggak ada teman apa-apa, tapi mereka membantu sampai saya tidak tidak ada yang saya lakukan gitu. Mereka semua beres. Seperti itu. Hmm. Yang luar biasa. Kekeluargaannya gitu. Luar biasa. Teman sesama rekan guru itu luar biasa. Seperti Banyak Artinya itu. kenangan ya, persaudaraannya kayak kuat gini. sekali Bunda ya. Ya. Kuat. Hmm, 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 hmm. Nah, berarti berapa? 32 tahun Bunda mengabdi di Papua sebagai guru. Kuliah dulu, Mbak. Saya kan Oh ya kuliah. menyelesaikan dulu selama 3 tahun kuliah. Terus Hmm. tahun 92 saya diangkat gitu. Hmm. Di Terus baru kembali ke Jawa Barat tahun 2020 ketika COVID. 2020. Hmm. Apa yang terjadi itu Bunda? Awalnya sok dong. Pertama, gaji Pak berbeda, tunjangan berbeda. Tapi kan Artinya kita lebih bagus atau? bagus sana dong, Mbak. Ada tunjangan Hmm. kemahalan. Waktu itu kan ada apa ya, tunjangan kinerjanya agak besar Papua begitu dibanding dengan Jabar gitu. Awalnya itu, tapi kan hidup pilihan. Saya udah tahu lah akan terjadi seperti itu. Yang kedua, budaya. Di di Irian Jaya tuh kan budayanya mengemukakan pendapat tuh blak-bluk gitu loh. Tidak ada yang Hmm. Hmm. simpan-simpan gitu. Tidak entah tersinggung enggak ya, tapi teman-teman kayaknya kalau saya bicara blak-bluk gitu apa adanya di Irian Jaya kayaknya biasa-biasa gitu. Nah, ketika di Jabar ini saya agak ngerem diri gitu. Agak sampai anak saya bilang gini, Mama, kalau nanti pindah ke Jawa Barat ini jangan kayak di Irian, katanya gitu. Saya kan ngajar di Irian juga mengikuti kultur mereka. Ngajar ke siswa Hmm. mungkin agak kasar atau bagaimana, pakai bahasa-bahasa Papua kan ada yang nau-nau, ah itu nau-nau bahasa Papua ya. Nau-nau gitu, artinya kamu bodoh gitu, maaf ya. Itu kan tidak apa-apa siswa di sana gitu ya. Nah, anak saya bilang, "Mama, awas jangan bilang gitu nanti di Jabar. Kemungkinan anak-anak sakit hati," katanya gitu. Itu saya agak agak ngerem diri awal-awal. Hmm. Setelah saya beradaptasi di Jabar, terus karakter saya mungkin seperti ini, anak-anak juga ternyata tidak tersinggung. Saya marah juga.
borokokok gitu. Saya suka bilang gitu ke anak-anak. Mereka tidak marah. Oh iya, baru kokoh. Bro, bahasa Sunda gitu loh, Mbak. Di Jawa, di Irian saya bilang Ya, nau-nau gitu. Di sini Eh, saya bilang, kamu nih borokokok gitu. Mereka nggak marah ternyata gitu. dia tahu ngomongnya aja marah hatinya baik Ya dipikir. mungkin begitu betul. mungkin ya. Awalnya kan saya ngerem. Pakai bahasa Hmm. pelan-pelan, halus. Tapi kan jiwa saya orangnya meledak-meledak gitu. Nggak bisa. Seperti Tapi itu. kok aneh anak bunda yang memperingatkan Karena tahu kan mungkin ibunya sebenarnya tukang meledak-meledak. Begitu. Kan anak saya tuh, kan anak yang bungsu tuh mau saya sekolahkan di sekolah saya ya waktu SMA. Namanya Muhammad mm-mm. Rumi. Rumi, sekolah di sekolah mama ya, saya bilang begitu. Nggak mau. Nanti kalau mama gurunya, wah saya stres katanya gitu. Pasti saya sering dimarahin katanya gitu. Mungkin tahu karakter saya yang meledak-meledak gitu, Pak. Ya, Ya seru ya Amel diceritanya nih. seru Bunda, tapi pengalaman mengajar di Papua lalu sekarang di Jawa Barat, menurut Bunda, Bunda sudah mencapai yang Bunda cita-citakan sebelumnya enggak? Seperti guru Bunda di Manado gitu, guru bahasa Di Indonesia Ambon, Bunda di di Ambon, Manado. Oh, di Ambon, sorry, di dia Ambon. di Ambon. eh Gimana ya mau menilainya, tapi saya memang berusaha ke arah beliau mengajar gitu. eh Beliau itu mengajar itu seperti mendongeng. Oke, Ya, misalnya storytelling. misalnya ini novel apa gitu. Dia ceritakan novel itu seperti mendongeng dan saya tuh seperti masuk ke cerita novel tersebut gitu. Nah, saya juga begitu ngajar ke anak-anak. Misalnya ini ada novel Laskar Pelangi. Bagaimana di Laskar Pelangi itu seperti ini karakternya kayak gini-gini. Ya saya berusaha mendongeng gitu supaya anak ikut membaca gitu. Ada karakter ini loh, ada tokoh ini loh yang menarik di ini gitu. Baca Hmm. gitu. Nah, yang kemarin itu saya tentang ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta itu saya ceritakan ke anak ini bahwa di ayat-ayat cinta itu sampai saya bilang begini, kalau saja novel ini muncul ibu masih SMA, mungkin ibu akan mengikuti karakter yang ada di ayat-ayat cinta gitu. Terus anak-anak kan penasaran, Bu ada apa? Memang di sana bagaimana? Di sana si tokohnya bagaimana dia memperlakukan wanita itu begitu sangat luar biasa. Memegang aja nggak nggak berani karena takut haram. Coba di sini kamu dipeluk-peluk dan sebagainya gitu. Nanti anak tawa, ya kamu baca novelnya gitu. Anak akhirnya nyari novel-novel itu Hmm. seperti itu. Loh, memang bunda nggak pengen dipegang-pegang oleh itu. Fahri, Ya oleh kalau Fahri. sudah nikah mah iyalah Pak, tapi kan di Enggak, maksudnya novel itu kan luar biasa laki-laki memperlakukan wanita itu sangat mulia gitu loh Pak di sana. Iya, betul. Seperti itu kan Betul. saya ke anak tuh kayak gitu gitu. Ini Jadi bikin iya, mereka iya. penasaran ya. iya begitu anak tuh penasaran untuk baca. Nah, akhirnya anak itu baca kan gitu. eh Iya. Laskar, pokoknya novel-novel yang menginspirasi itu saya pasti ceritakan. Saya berusaha Hmm. dongengkan gitu seperti guru saya waktu di Ambon. Bagaimana saya Hmm. terinspirasi dengan dia ngajar, ngedongeng kayak gitu. Atau mungkin karena saya punya jiwa seni gitu, jadi ketika beliau ngedongeng tuh, di otak saya tuh kayak macam, ih kalau gini, oh kayak gini gitu. Saya tuh kayak gitu, Hmm. nang, nang, nang. Ada visualnya di kepala ya. Iya, gitu, kayak gitu. Mudah-mudahan sih ada di antara siswa saya yang begitu juga. Tapi ada sih di kelas bahasa. Kalau di SMA 3 Jayapura itu kan kelasnya kelas IPA semua. Hmm. Nggak ada kelas ini. Nah, waktu saya pertama kali pindah di SMA 3 Sumedang, ada kelas bahasa. Nah, Hmm. Hmm. itulah saya menginikan mereka gitu. Kalian ini kan Hmm. kelas bahasa. Jadi harus mampu seperti ini. Kaidah kebahasaan harus begini. Memang ini makanan kalian harus begini. Gitu. Seperti itu. Hmm. Tuh, Menarik. Mel, dengerin Mel. Tapi Bunda, Bunda itu kan bukan sekedar ngajar, tapi juga tetap aktif menulis, bikin antologi tulisan, antologi cerpen, antologi puisi, aktif di komunitas-komunitas menulis gitu ya. Berarti jiwa jiwa seninya
untuk mengekspresikan lewat tulisan dari masa SMP SMA tuh masih lanjut sampai sekarang ya Bunda ya. Iya sih, tapi untuk sekarang tidak terlalu tidak terlalu aktif gitu kalau untuk sekarang. Tapi Hmm. masih ada gitu, masih ada keinginan untuk kalau dulu banyak Mbak, tapi kan dulu tidak dipublikasikan, tidak tahu kalau itu bisa dibukukan gitu Mbak. Lebih banyak Jadi dulu naskahnya hilang. hilang, ada yang tahu entah kemana, ada yang di buku-buku kecil gitu. Yang terpublikasikan tuh sekarang ketika saya terinspirasi ada teman ya, Mbak, satu di SMA di Jawa Tengah, namanya itu saya lupa ya Pak siapa. Beliau tuh nunjukin buku karyanya gitu, ber-ISBN. Loh, kenapa saya tidak gitu? Saya banyak tulisan. Gimana sih caranya prosesnya supaya buku saya tuh bisa bisa dijilid terus ber-ISBN orang bisa baca gitu. Itu baru-baru aja, Mbak. Itu tahun 2000 Hmm. tahun 2000-an, 2019 atau berapa begitu. 2009. Tahun 2009-an ketika teman saya nunjukin hasil karya. Sebelumnya Hmm. saya tidak dibukukan gitu, lepas-lepas begitu aja, nulis lepas. Tapi banyaknya saya ikut lomba. Jadi Hmm. dari tahun 2000-an, 99 lah, 1999, saya sudah sering ikut lomba menulis buku pengayaan yang diadakan oleh Perpustakaan Jakarta. Kalau nggak salah gitu. Banyak Hmm. sertifikatnya itu. Begitu, tapi Iya. jarang menang sih. Yang penting aktif Bunda. Nah itu, saya Bunda sering aktif nulis. banget. Betul. Bunda, Bunda kan ngajar dari 92. 92 Ya, sampai sekarang di 2026. Artinya sudah mengajar generasi milenial, generasi Z, sekarang generasi Alpha ya yang betul. apa ya, yang kira-kira tuh mereka dari lahir sudah update sama teknologi. Betul. Sedangkan Bunda kan yang Bunda ajarkan sebetulnya kan dari dulu sama aja ya. Bahasa Indonesia tuh seperti itu begitu ya. Iya sih. Yang menarik itu apa ya? Gimana Bunda explore beribu-ribu cara untuk anak itu tuh bisa tertarik sama bahasa Indonesia. Apalagi anak zaman sekarang, Bunda. Anakku juga anak SD. Sudah kalau dengan baca tuh aduh harus benar-benar di-push begitu ya. Itu dia. Sebenarnya Mbak, guru itu punya kewenangan. Saya bilang punya kewenangan untuk memaksa siswa membaca, menulis, itu kan ada di kurikulum. Untuk bahasa Hmm. Indonesia itu kan ada 4 keterampilan. Menyimak, berbicara, membaca, menulis. Mulai kurikulum 2006, kalau nggak salah itu, di situ ditulis bahwa siswa harus ada membaca dalam semester, harus membaca 2 buku. Kalau nggak salah ya, itu 2026. Cuma kan guru itu kalau lihat kurikulum, tidak lihat rasionalnya, tidak lihat apa sih isinya gitu. Cuma dilihat tuh langsung ke materi. Materi yang harus diajarkan oleh guru bahasa Indonesia tuh apa begitu. Hmm. Padahal kalau dilihat dari rasionalnya dan apanya, di situ tuh ada wewenang guru untuk memaksakan siswa menulis dan membaca. Karena di sana siswa semester 1 harus mampu sudah membaca sekian buku novel. Itu ada. Itu kalau wewenang itu dipakai oleh guru, kan bisa dijadikan sebagai bahan pemaksaan kepada siswa untuk membaca. Begitu. Nah, itulah Hmm. seperti itulah yang saya gunakan. Jadi, nah nih di dalam kurikulum bahwa kamu itu dalam 1 semester harus membaca 2 buku, 3 buku. Nah, seperti itu. Itu kan pemaksaan. Mhm. Bagaimana membaca buku itu bisa terkontrol oleh guru, kan gitu kan? Nah, ini Iya. saya ada buat seperti ini, Mbak. Ini saya dulu pernah lombakan. Apa itu? Buku jurnal membaca siswa. Hmm. Nah, Macam laporan ya, jurnal iya, ya. ini saya di waktu dari SMA 3 di Jayapura udah saya buat. Ini isinya gini. Jadi anak-anak laporkan. Di sini ada tulisan judul buku, penulisnya, penerbitnya, tahun terbit. Tiap hari anak harus membaca dan melaporkan tiap hari di sini. Dan Hmm. ditandatangani oleh guru. Misal hari ini membaca apa, halaman berapa, nanti saya tanda tangan.
Siswa nggak bisa marah karena saya udah tunjukin ini bukan guru yang mengada-ngada. Ini ada loh kurikulumnya di sini bahwa siswa tuh harus seperti ini. Begitu. Mau ibu kasih nilai jelek? Itu loh kuncinya guru tuh kan kasih nilai jelek. Ada otoritasnya ya, Bunda ya. Betul. Itulah yang harus digunakan oleh guru. Seperti Iya. itu. Tapi Itu kan itu yang demi dibaca buku kebaikan. apa, Bu? Buku pengayaan. Kalau di sini nggak boleh buku paket. Kalau buku paket mah udah wajib. Buku bahasa Hmm. Indonesia kelas 1, 2, 3 itu mah nggak terhitung. Tapi buku pengayaan. Misalnya, ini orang IPA nih. Kamu senangnya apa? Senangnya saya kedokteran misalnya. Bacalah buku-buku tentang jantung kah, tentang hipertensi, tentang apa, begitu. Di samping nanti Hmm. ada buku novel saya sisipkan. Ibu kan guru bahasa Indonesia dong. Ibu harus Mm-mm. dong minta kamu membaca buku novel. Dalam semester 2 buku novel deh, gitu. Nah, nanti selesai baca, diuji apa yang dibacanya, begitu. Dikasihlah nilai. Nah, itu yang saya lakukan di Jayapura waktu itu. Dan kepala Hmm. sekolah, ini yang seperti ini, kepala sekolah Pak Anton ya, waktu itu kepala sekolahnya, menspot. Dan ini dibuatkan oleh sekolah dengan biaya sekolah kertas ini. Begitu. Hmm. Di-spot sama Ngujinya kepala gimana, sekolah. Bunda? Ngujinya ditanya isi yang dibaca, begitu. Oh, menceritakan ulang. Iya, menceritakan ulang. Awalnya gitu, itu untuk yang dasar. Selanjutnya harus buat resensi. Begitu dari isi itu, dibuat resensinya. Selanjutnya membuat novel atau cerpen yang sederhana dari terinspirasi dengan novel itu gitu. Atau dialih Oh. bentuk menjadi puisi. Oh. Kan udah literasi tingkat lanjut kalau dari apa literasi dari program literasi sekolah itu. Gitu. Menarik. Aktif nih Bunda Hmm. ya, Pak Bang John ya. Iya, Nah, itu aktif saya sekali lakukan nih lagi Bunda. di SMA 3 Sumedang, saya lakukan lagi ini. Iya. Nah, terus Bunda buat pribadi nih Bunda, bagaimana Bunda meningkatkan kemampuan menulis Bunda, menulis puisi, menulis cerpen? Saya lihat banyak tuh karyanya. Apakah masih ada waktu untuk itu? Aduh, kalau untuk sekarang ada sih cuma sedikit banget gitu. Tidak, saya masih sering menulis dengan murid-murid. Banyaknya saya ngoreksi punya murid Pak sekarang itu gitu. Hmm. Jadi Eh kalau untuk berkarya pribadi gitu, masih udah kurang, udah sudah kurang ya? ya sudah kurang. Apa karena nggak ada lomba lagi, Mbak? Amel ada lomba itu, Mbak. Iya, Amel ada lomba nulis puisi saya esai baca, tapi yang saya hadiahnya banyak. sudah Hah? tidak ini gitu. Sudah tua Pak, 57 tahun. Jadi gimana ya? Mungkin gimana ya? Sudah aus kah otaknya atau bagaimana kah ini? Enggak. eh Beda dengan dulu lah Pak. Udah usia ini. Usia mah Hmm. beda bagaimanapun Iya. Tapi juga. masih ingin ya mempunyai buku kayak tadi yang ada Oh, ingin sekali. ISBN. Ingin. Saya selalu dengan anak kok, dengan siswa. Ayo kita buat. Mari kita ini. Oh, dengan guru-guru. Ada yang bareng dengan guru-guru. Itu juga pemaksaan. Jadi MGMP Bahasa Jadi Indonesia, guru maksa guru iya, saya paksa guru saya, guru-guru sama-sama bahasa. Harus sama bikin, sejawat. Bang. Harus dibikin ini. Bunda, tiap hari saya WA-in. Ayo mana karyanya gitu. Ayo kita terbitkan. Kan keren Itu nggak kalau ada yang jawab, terbitkan. Bunda. Nggak ada yang Ya. jawab gini. Lu kan bukan guru gua. Nggak ada yang jawab gitu. Kebetulan teh guru-guru di walau di Irian dan di Sumedang ini mungkin saya yang paling tua mungkin gitu. Jadi nggak ada yang berani gitu. Paling mereka begini nggak ada waktu gitu. Hmm. Begitu. Nah, Bunda nggak meminta bantuan misalnya pakai AI gitu untuk menulis. Hmm. Kalau untuk saya pribadi mungkin untuk menulis enggak, Pak. Walaupun bikin RPP. RPP itu rencana kerja mengajar gitu ya. Kan guru Mm-mm. harus buat RPP. Bagi saya pribadi tidak, Pak. Enggak tahu ya Hmm. gimana. Eh, Bukan tidak Nggak, percaya, cuma memang tidak aja gitu. nggak serak lah ya. Ya nggak serak aja gitu. Eh Hmm. mungkin nanti ketika saya terpepet aja gitu. Tapi saat ini saya lebih lebih membuat sesuatu yang ada di pikiran saya, yang ingin saya curahkan itu.
Kalau membuat RPP kan sesuatu yang ingin saya lakukan gitu, bukan yang sesuatu yang AI lakukan gitu. Itu kan orang lain, bukan saya gitu. Kan bukan Hmm. orang AI, Tahu lah Pihak AI itu lain. apa. tapi Tapi saya tidak tidak serak lah ya. untuk Mm. saya pribadi, tapi tidak menutup kemungkinan satu saat saya membutuhkan. Tidak Kalau antipati. membutuhkan referensi, ya gitu. Misalnya Ya tolong apa Bunda, yang dimaksud tapi dengan ini? walaupun Bunda tidak pakai AI, Bunda tetap seorang kreator ya. Ini buktinya Betul. ada YouTube-nya. Bayu Nah, tolong itu Bayu dia. YouTube. Ngintip yuk. YouTube tuh AI juga. Oh, kreator. Itu kan kreator. Benar-benar benar-benar. Oh, ini siswa saya. Dia itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mereview atau izin menampilkan teknik-teknik tentang passing dasar dalam sepak bola ataupun futsal. Yap. Tuh. Izin terlebih dahulu perkenalkan Cukup nama saya Bayu. Jokowi. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Bayu. Enggak gaptek ini update banget karena di YouTube-nya aktif, di Instagram-nya juga aktif memposting anak-anaknya baca puisi esai bahkan gitu. Dan ini Mel dijadikan bagian pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Tadi Itu kan ada bagian tuh dari ya. strateginya nih Bunda ya di generasi sekarang biar menarik kali ya. anak-anak itu eh saya mungkin ya masuk ke generasi mereka, anak itu senang kalau hasil karyanya itu dipublik begitu. Dipublik itu Hmm. senang begitu. Pertama itu, terus anak itu suka membuat video kayak gitu. Itu kan hasil karya anak kirim ke Hmm. saya cuma upload saja begitu. Tapi anak-anak itu suka dengan yang seperti itu. Makanya kalau dia hanya nulis-nulis saja, gimana ya? Mereka tuh bosan, Jenuh. jenuh. Tapi kalau Udah nggak saya bilang, model lah ya. tapi Sekarang kalau saya bilang, modelnya dia tampil. iya. Jadi saya bilang begini, buat apa review salah satu cabang olahraga dengan media apapun. Nah, saya bilang begitu. Hmm. Anak-anak boleh nggak Bu ngevlog katanya gitu. Boleh nggak Bu dibuat di dalam YouTube? Oke, saya bilang. Kalau ditulis susah mereka tuh lama gitu. Tapi sebenarnya ketika mereka ngevlog gitu, nulis dulu saya tahu. Nggak mungkin dia ngomong tanpa ada opean Naskah. istilahnya. Naskah. Minimal Begitu. direncanakan dengan baik ya. Iya, saya tahu itu. Walaupun dia bilang, Ibu males kalau nulis, kalau ngevlog boleh. Oke, tapi saya tahu. Pasti dia bikin rencana dulu. Nggak mungkin tidak. Saya bilang begitu. Nah, seperti itu. Hmm. Oke. Ada satu, Mbak. Mana ya? Saya tuh ada bawa nggak? Anak itu suka buat player, Mbak. Nah, ini yang puisi esai. Puisi esai itu buat playernya. Saya bilang begitu. Puisi esai itu saya tertarik ini, Pak. Mbak. Nah, ini ada playernya satu. Ini player anak buat. Player puisi esai. Kemudian Apa di sini, artinya? apa ya namanya tuh player tuh? Oh iya itu, apa kayak film itu ya? Iya, ini kan puisi esainya ini. Nah, ini tuh ada ininya barcode-nya. Jadi ketika siswa, Oh, ah, ada linknya ke ada link YouTube. barcode-nya. Ini saya tempel di mading sekolah. Oh, Ah, flyer. terus anak itu ngebarcode ini ke YouTube yang anak baca puisi esai. Begitu. Wah, Hmm. seru. Nah, anak ini suka bikin flyer gini, Mbak. Apalagi saya bilang tampilkan wajah Anda yang Iya. isinya itu menggambarkan puisi esai Anda. Wah, ini Oh, anak-anak. Yang ini saya ada bawa beberapa. Ini saya tadi lepas dari mading. Nah, ini flyer anak tentang puisi esai. Ini ada barcode-nya. wah Iya, iya, iya. canggih Bunda. Begitu. Menarik nih Iya, caranya ya. anak itu Tapi ada yang kurang itu Bunda. apa-apa. Ayo, biar masukkan buat saya. Foto bundanya nggak ada, foto gurunya di flyernya. Atau tidak menarik atau Pak, ini player ini kan bagus nih Pak nih. Iya, flyer Eh, kan biasanya tuh pemain, pembaca puisi, pembina. Ada ayo malu Bunda Pak Anggia. gitu.
Ini juga nih menarik ini, saya lihat layarnya nih. Ini puisi esai loh, tentang puisi esai ini. Itu Oh, kayak ini menarik. apa namanya tuh? Kayak film ya. Eh, Film apa ya itu ya? Kayak Ini poster film. Ipar Iya, iya. adalah terinspirasi maut. terinspirasi dari Ipar Adalah Maut, benar. Iya betul betul Betul, betul. betul, Itu betul. apa ininya? Ceritanya gimana Bunda bisa menstimuluskan artinya memfasilitasi, menstimulus anak-anak untuk ayo kita belajar puisi esai, ayo kita menggerakkan literasi, tapi secara kreatifnya tuh mereka hidup gitu loh Bunda. Ada dari dosen saya waktu di IKIP Bandung, ada Mhm. istilahnya copy the master. Copy the master. Ya, jadi metode copy the master. Anak Mhm. dikasih master untuk dilihat, kemudian nanti berkarya berdasarkan master, tapi bukan menjeplak, bukan copy paste, tapi dengan perubahan begitu. Itu yang Hmm. ini di otak Itu saya waktu itu. bahasa Indonesianya ada itu Bunda, ATM. Oh iya betul, ATM. Nah, Amati, 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 tiru, tiru, ATM, modifikasi. modifikasi. metode ATM, pembelajaran dengan metode ATM, kayaknya lebih keren copy the master gitu. Iya, Padahal dia sarua baik gitu, Pak. buat Iya, anak Seperti sekarang sarwa lebih itu. baik. keren itu. Ya, sama aja, sama aja. Jadi, saya tuh terinspirasi dengan metode pembelajaran seperti itu. Hmm. Anak itu kan suka nonton. Ini saya mau Mm-mm. membuat puisi esai. Kalau saya mengikuti aturan yang Pak Denny ini dari buku Pak Denny ini, bahwa membuat puisi esai itu harus berdasarkan dari suatu kisah yang menyentuh dan sebagainya. Kalau saya bilang coba baca berita gitu, susah, Mbak. Anak-anak baca berita, sesuatu yang menyentuh hidupmu, susah. Tapi kalau coba nonton film apa yang menyentuh dari film tersebut, anak-anak bebas, Bu, filmnya bebas, saya bilang gitu. Nah, adalah yang nonton film apa Ipar Adalah Maut gitu yang seperti itu gitu, seperti itu. Nah, dari film itu apa yang menyentuh? Saya bilang Hmm. dalam puisi esai, tapi kebetulan saat itu tuh sekolah sekarang ya yang kurikulum kurikulum pembelajaran mendalam itu kan ada memfasilitasi untuk pembelajaran terintegrasi dengan mapel lainnya. Jadi anak Oke. membuat satu tugas, tapi terintegrasi dengan bisa dinilai oleh bahasa Indonesia, oleh agama, oleh olahraga gitu, oleh siapa itu namanya terintegrasi gitu. Saya bilang, Proyek ya itu ya. iya ini. Terus saya bilanglah ke guru agama, materi sekarang apa? Sekarang materinya itu eh, kemunafikan, dalil-dalil tentang kemunafikan, katanya gitu. Bisa nggak integrasi dengan saya? Bagaimana caranya? Anak membuat puisi esai, cari dari film-film yang di dalamnya tuh ada kemunafikan. Nanti catatan kakinya tuh Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran yang ada kemunafikan. Saya menilai puisinya, Bapak menilai footnote-nya. Mau tidak? Oke, katanya. Oh. Iya, jadi Bapak tidak Oh, usah keren. membuat tugas lagi, saya bilang begitu. Nah, ini contohnya puisi esai yang dibuat anak-anak ini. Aduh, ini ke robek. Ini puisi esainya, ini catatan kakinya Al-Quran tentang kemunafikan Oh, Hmm. begitu. Ini, ini yang pertama, halaman pertamanya. Ini ayat-ayat Al-Qurannya, dalil-dalilnya. Di sini tuh dikasih nomor-nomor footnote, misalnya di sini nafas, amanah. Nah, amanah nomor 2 ini amanah. Amanah itu dalam ilmu kesehatan, apa gitu. Mana amanah nomor 2? Amanah artinya sesungguhnya Allah mensucikan kamu, ya bla bla bla. Ini Quran surat An-Nisa ayat 58 tentang Wah, gitu. wih, Saya seru bilang ke banget. Pak Denny ini saya ajarkan nih puisi esai di sekolah saya. Saya bilang gitu. Tapi ini dan tidak itu sekarang aja. Waktu dari SMA 3 Jayapura, saya sudah ajarkan puisi esai ini. Dulu Hmm. kaitannya dengan guru IPA. Karena kan di sana jurusannya IPA semua nih. Jadi Mm-mm. puisi esainya harus ada apa namanya? Ada istilah-istilah IPA. Jadi atom gitu. Atom apa Hmm. maknanya gitu dari puisi tersebut gitu.
Seperti Oh, itu. seru Mantap banget. itu bentuk baru pengajaran puisi esai di Betul. sekolah. Ih, aku Iya mau kan? tulis seru banget. Tapi ini tuh saya senang gitu. Senangnya apa? Selain pelajaran bahasa Indonesia, dia juga menyelesaikan pelajaran lainnya. Lainnya, Iya, iya. betul, betul, betul. Jadi Dan puisi esai explore. itu bisa kerjasama dengan pelajaran apapun. Iya. Karena di catatan kaki itu kan tinggal kita arahkan mau ke arah mana. Begitu. Jadi dia Mhm. dapat 3 ya. Dia riset, dia menulis puisi, dia Iya, belajar mata pelajaran pelajaran yang agama lain. juga, ayat-ayat Al-Quran. Dan saya menilainya juga enak. Begitu. Saya menilai dari puisinya, rimanya, ininya gitu ya, diksinya, catatan kakinya, kasih ke guru agama. Biar dia yang menilai. Hmm, Gitu. menarik. Bunda, Saya Bunda, dapat Nah, nilai, ini beliau juga dapat nilai. Begitu. iya. Seperti menarik sekali nih Bunda. iya, saya juga ngajak lah ke guru-guru lain di sini. Ayo kayak Iya. gini tugasnya, sebelah enak. Nanti Bisa kita dengan sejarah bikin bisa, sebelah. Bagaimana? cerita soal ini yang ngobrol khusus edisi 2 kali ya. Sekarang kan udah 1 jam ini Bunda kita. Itu sudah ya nggak Edisi 2 terasa. menarik ini. Nanti kita ulang kita bikin lagi. Mungkin di beberapa waktu lagi gitu ya Mel. Karena nggak habis-habis cerita sama Bunda itu. Mm-mm. Ya, Menarik. yang jelas saya terbantu dengan munculnya genre baru ya dari puisi esai ini. Saya Mm-mm. sebagai guru sih terbantu gitu. Walaupun misalnya saya nge-share ke guru-guru yang lain, untuk guru tuh masih pada apa ya puisi esai gitu, masih begitu. Tapi Hmm. kalau untuk lingkungan saya gitu, sekolah saya waktu di SMA 3 Jayapura dan waktu sekarang di SMA 3 Sumedang, saya jelaskan, ini seperti ini loh puisi esai itu gini. Berarti bisa kolaborasi dengan siapapun, bisa. Tinggal kita arahkan aja anak ke arah mana. Kita mau kolaborasi dengan sejarah, oke bikin puisi esai yang di dalamnya ada sejarah. Kalau mau lihat inspirasi, suruh nonton dulu film-film yang berbaur sejarah, saya bilang. Ada kan Menarik. hal-hal menarik dari film sejarah, saya bilang gitu. Iya. Seru. Ih, Kalau pengen jadi dulu muridnya Bunda, Bunda nih. iya. Dulu Bunda waktu masih sekolah tertarik karena ada honor. Sekarang setelah jadi guru tertarik karena ada puisi esai. Ya, Yeay. begitu. Boleh. Dan sekarang mah kewajiban, Pak. Kewajibannya. Iya. Nah, Kewajiban. saatnya Bunda baca puisi nih sekarang. Udah 1 jam Aduh, lebih nih kita nih. ini Iya saya mau Mel. bacakan aja ya. Betul. Saya mau bacakan puisi, ini karya saya, ini tahun berapa diciptakannya, saya lupa. Masih di Irian Jaya. Eh, tahun berapa ini? 2016. 2016. Baru ya. Ya. Tapi saya masih di sana waktu itu, di SMA 3 Jayapura. Saya langsung ini Ya, silakan. judulnya ya. Sejuta wajah. Sejuta wajah adalah wajah-wajah dahaga. Sejuta wajah adalah wajah-wajah kelaparan. Sejuta wajah adalah wajah-wajah lesu, cemas, sedih. Wajah-wajah itu adalah wajah hariku, wajah lukaku, wajah dukaku, wajah sukaku, wajah-wajah ganas, nanas, mengerang. Wajah yang tak pernah dikenang, wajah yang tak pernah dilekang, wajah hariku yang penat, wajah waktuku yang sarat. Sejuta wajah, sejuta penantian, sejuta harapan, sejuta asa, sejuta raga yang lenyap, terlena akan waktu. Terima kasih. Wah, Bunda Anggia Keren, keren, Budiarti. keren. Keren banget puisinya. Iya. Terima kasih banyak Bunda untuk Sama. waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita. Banyak cerita menarik dari Bunda, dari ruang-ruang kelas di mana Bunda mengajar. Banyak orang-orang sudah lahir, orang-orang hebat sudah lahir. Paling tidak untuk diri mereka sendiri dan mudah-mudahan untuk bangsa juga ya. Ditunggu karya terbarunya Bunda. Nah, Pasti itu. kita
menantikan bukunya Bunda, tapi terima kasih banyak sudah mengabdi untuk anak-anak bangsa ini. Sehat selalu Bunda Anggia, dan untuk teman-teman kreator dan juga sahabat Satu Pena, mudah-mudahan banyak hal positif yang bisa diambil dari obrolan kita pada episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode lainnya yang tidak kalah menarik, juga tidak kalah seru dengan narasumber lainnya. Jadi stay tune, salam sehat, salam kreator era AI, salam Satu Pena, dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak, Bapak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.